Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, puja dan puji syukur tidak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, yang salah satunya adalah pada hari ini, pada pagi hari ini, Selasa ba'da subuh, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah mudahkan, Allah lapangkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman. Alhamdulillah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya tatkala turunnya ayat 214 surat Asy-Syu'ara yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menaiki bukit Sofa, lalu berteriak seolah-olah memanggil, ya Sobahah. Orang banyak bertanya-tanya, siapakah yang berteriak? Mereka menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun mulai berkumpul ke arah Nabi. Nabi pun bersabda, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib. Maka mereka semua pun menghampiri Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah pendapat kamu sekiranya aku kabarkan kepada kamu bahwa sepasukan tentara berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kamu? Apakah kamu akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sesungguhnya aku membawa berita ancaman kepadamu tentang azab yang pedih. Ibnu Abbas berkata, Abu Lahab menyela, celaka kamu, apakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini, memberitahu berita ancaman azab? Lantas Abu Lahab bangun dan pergi. Maka turunlah surat, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Itu surat Al-Lahab nih, ayat 1. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sejak zaman dahulu-dahulunya, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi, itu sudah terkenal sebagai seorang yang terpercaya. Seorang yang terpercaya, seorang yang tidak pernah berbohong. Jadi apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, ini orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah itu langsung percaya. Pasti percaya, karena memang riwayat beliau di dalam kehidupan sehari-hari beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu beliau sudah terkenal sebagai orang yang terpercaya atau dijuluki dengan Al-Amin. Bahkan ya, di dalam hadis tadi, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada masyarakat Mekah bahwasanya di balik bukit itu ada pasukan berkuda, di balik bukit ya. Jadi orang-orang Mekah nggak bisa melihat karena
posisinya di balik bukit. Ada sepasukan berkuda yang akan menyerang kota Mekah. Ini orang-orang Mekah langsung percaya, karena memang Rasulullah ini tidak pernah berbohong. Akan tetapi pada saat beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mengkabarkan tentang Islam, mengabarkan tentang azab, dalam hadis tadi disebutkan tentang azab Allah, ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu kebanyakan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy malah mengingkari. Padahal yang ngomong ini, yang menyampaikan ini sudah bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Jadi bisa digambarkan, bisa dibayangkan bagaimana tersesatnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy pada waktu itu, bagaimana mereka benar-benar mempercayai, meyakini tentang apa-apa yang mereka sembah atau wasilah-wasilah yang mereka gunakan untuk menyembah, sehingga pada saat mereka diajak kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang benar, maka mereka kebanyakan mengingkari. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dengan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau dapat memberikan sesuatu manfaat kepada Abu Thalib? Sesungguhnya dia membelamu, menolong, menjaga, memenuhi segala keperluan, dan marah kepada musuhmu demi keselamatanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, "Ya, dia berada di neraka yang paling dangkal. Kalaulah tidak karena aku, niscaya dia berada di neraka yang paling bawah." Jamaah rahimakumullah, jadi paman Nabi Abu Thalib ini adalah seorang paman yang sangat menyayangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengasuh Nabi ini sejak kecil, semenjak Abdul Muthalib kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal, maka pengasuhan Nabi, perawatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pindah ke tangan Abu Thalib. Dan beliau ini sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolongnya, merawatnya dengan baik. Bahkan Abu Thalib ini berusaha melindungi Nabi dari musuh-musuh Nabi, dari orang-orang yang membenci Nabi. Bahkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib ini tetap menjadi pelindung bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi qadarullah memang hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Memang hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Di mana hidayah itu diletakkan, Allah Subhanahu wa taala lah yang maha berkuasa, maha berkehendak. Sehingga sampai dengan akhir hayatnya, padahal sudah dibimbing langsung oleh seorang nabi dan rasul, dan ini juga merupakan dari garis keturunannya, dari darahnya sendiri, masih belum berislam. Abu Thalib ini naudzubillah min dzalik, sampai dengan beliau meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan jahiliyah, sehingga tidak ada tempat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, kecuali di neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini tentunya maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Karena Abu Thalib ini meskipun beliau ini kafir, akan tetapi beliau memiliki jasa yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jasa yang besar kepada kekasih Allah. Jadi tentunya Allah Azza wa Jal tidak menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh Abu Thalib. Tetap Abu Thalib karena kekafirannya tetap masuk neraka. Beliau berada dengan jasa-jasanya kepada Rasulullah, maka Abu Thalib ini berada di neraka yang paling ringan, Jadi
napa niku mboten di dasarnya, mboten teng intipe neraka, mboten teng neraka yang paling dalam. Yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya dalamnya neraka itu apabila sebuah benda dijatuhkan dari atas ya, maka 70 kali pergantian masa ya, 70 kali pergantian musim itu baru sampai ke dasarnya neraka. Benda yang dijatuhkan tadi 70 kali pergantian musim baru sampai ke dasarnya neraka. Jadi jeru banget. Nah, sementara Abu Thalib ini karena jasa-jasanya ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap disiksa di neraka, tapi di neraka yang paling dhuwur lah bahasane ngoten nggih, paling ringan. Tapi nggih panggah berat lho nggih. Di neraka niku sak ringan-ringane nggih panggah berat. Ini dalam hadis berikutnya nanti disebutkan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar orang berbicara tentang bapak saudaranya yaitu Abu Thalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga syafaatku dapat menolongnya pada hari kiamat. Dia ya Abu Thalib diletakkan di dalam neraka yang paling dangkal, neraka yang paling cetek, sing dhuwur dhewe. Apabila diletakkan kakinya, niscaya mendidih otaknya. Jadi ini neraka yang paling dangkal, neraka yang paling ringan siksanya ya. Ini Abu Thalib ini jalan di atas neraka yang paling dangkal niku wau. Bahasane lek dangkal niku kan mboten kelelep ngoten nggih. Niku mawon saking panasnya, saking beratnya siksa neraka itu kakinya menginjak neraka, otaknya yang di atas itu mendidih saking panasnya. Kalau kita mawon godhog banyu niku nggih dengan api yang ada di dunia ini yaitu butuh ya mungkin 4 menit 5 menit lah, itu sudah api yang paling panas itu baru mendidih. Tapi Abu Thalib ini begitu nginjak nggak lama otaknya langsung mendidih. Ini tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka. Di dalam sebuah riwayat neraka itu dibakar selama 1000 tahun hingga warnanya memerah, panas banget. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun, lebih panas lagi sehingga warnanya menjadi menghitam, lebih panas lagi. Lek abang wowo niku panas, dibakar neh lebih panas lagi, itu malah ireng. Kemudian dibakar lagi ya 1000 tahun lagi sampai warnanya putih. Saking panasnya warnanya putih. Napa nggih ngoten nggih? Lek panas banget itu warnanya terus malah putih. Walau bisa ini panas banget tidak bisa dibayangkan. Saking panasnya. Berikutnya diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir ya radhiyallahu anhu katanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang diletakkan pada tapak kakinya 2 biji batu dari neraka ya. Hal itu akan menyebabkan otaknya mendidih, yaitu lelaki yang tidak pernah kena tanah sewaktu berjalan. Ini Abu Thalib. Jadi siksanya niku nggih dijukukne 2 kerikil dari neraka ya, yang sudah membara, sing panas banget nih. Terus kemudian diletakkan di telapak kakinya, niku otaknya langsung mendidih. Saking panas. Padahal namun kalih, tapi panasnya ini kita teringat dengan kisah ya pada masa-masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada tahun gajah. Bagaimana pada waktu itu Ka'bah ini mau diserbu, mau dihancurkan ya oleh tentara bergajah, tentara yang besar, jumlahnya banyak, dipimpin oleh seorang raja yang besar, Raja Abraha ya. Raja yang ternama pada zamannya gitu nih. Sang raja ini berencana untuk menyerbu, untuk menghancurkan Ka'bah. Qadarullah ya, atas izin Allah, tentara bergajah ini yang dipimpin oleh Abraha ini ya dimusnahkan ya dengan
dijatuhi batu-batu kerikil yang panas yang dibawa oleh burung. Jadi tiba-tiba ada segerombolan burung, kemudian burung-burung ini setelah sampai di atasnya tentara bergajah ini menjatuhkan kerikil-kerikil yang panas. Niku langsung mati. Jadi gambarannya ngoten nggih. Jadi watu panas diceblokne, padahal watune cilik-cilik. Niku ngenei tiang tengah dape mati. Berarti bisa dibayangkan panasnya batu itu, sehingga saking panasnya mengenai tubuh manusia ini bisa sampai masuk, sampai menembus, meleleh lah bahasanya ngoten iki. Berarti panas banget. Nah, ini Abu Thalib nih ngoten niku wau. Diambilkan 2 kerikil dari neraka, diletakkan di telapak kakinya, saking panasnya tembus otaknya mendidih. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang bahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka, memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus insyaallah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى